Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-171. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Sekar Merah memandang wajah Agung Sedayu dengan sorot yang tajam. Dengan tajam pula ia berkata, "Kau adalah adik dari senopati besar itu. Tentu bagimu selalu tersedia waktu. Tetapi bagi kami, aku dan Kakang Suandaru, kami adalah anak-anak padukuhan Sangkal Putung yang tidak berarti." "Kau salah terima, Nini," potong Ki Tanumetir. "Aku kira masing-masing terlibat dalam persoalan kita sendiri. Marilah kita coba melihat persoalan ini secara keseluruhan tanpa melihat kepentingan sendiri. Mungkin kata-katakulah yang salah kau artikan, sebab akulah yang menyatakan alasan-alasan kenapa Angger Untara tidak datang kemari. Bukan Angger Untara sendiri. Mungkin Angger Untara mempunyai alasan lain. Bahkan mungkin Angger Untara sendiri yang bertempur melawan Senopati Jipang, Sono Keling." Ki Tanumetir berhenti sejenak. Diamatinya wajah Sekar Merah yang suram. Kemudian dilanjutkannya. "Karena itu, Nini, marilah kita melihat apakah yang sudah terjadi di Banjar." Sejenak kemudian Sekar Merah tidak menyahut. Ia mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi di padepokan ini. Namun kembali ia terlempar pada kesimpulan bahwa peperangan yang terjadi adalah karena si Danti mengambilnya dari Sangkal Putung. Padepokan ini diduduki oleh sepasukan prajurit, Ki Tanumetir, Suandaru dan Agung Sedayu, karena mereka berusaha membebaskan dirinya. Namun ternyata setelah hal itu terjadi, Untara agaknya acuh tak acuh saja terhadapnya. Ia sama sekali tidak meneriakkan kemenangan atas kebebasannya, dan bahkan menjunguk pun ia sama sekali tidak sempat. Meskipun Sekar Merah mengetahui bahwa Pajang dan Jipang memang sedang dalam perselisihan, kemudian si Danti telah menempatkan diri sebagai lawan Pajang pula. Namun semua itu tidak akan terjadi secepat ini seandainya ia tidak hilang dari Sangkal Putung. Tetapi bagaimanapun juga, ia kini berhadapan dengan Ki Tanumetir, orang yang telah menyelamatkannya langsung. Tanpa orang tua itu maka Agung Sedayu dan Suandaru tidak akan berarti apa-apa buat Ki Tambakwedi, apalagi bersama si Danti dan Argojoyo. Karena itu, maka ia masih juga mempunyai rasa segan kepada orang tua itu. Ketika Ki Tanumetir mengajaknya sekali lagi, maka Sekar Merah tidak dapat menolak. Maka pergilah kemudian mereka berempat bersama beberapa orang prajurit ke Banjar Padepokan Tambakwedi. Beberapa orang prajurit yang lain tetap berada di rumah itu, mengurus kedua tawanan yang masih terikat. Di sepanjang jalan, mereka berusaha untuk menemukan Wuranto. Anak muda itu terluka di dadanya. Meskipun luka itu telah diobati, namun obat itu masih perlu disempurnakan supaya luka itu lekas menjadi sembuh. Namun di sepanjang jalan mereka sama sekali tidak melihatnya.
semakin dekat dengan Banjar, maka terasa tengkuk Sekar Mirah menjadi semakin meremang. Ketika ia menengadahkan kepalanya, maka dilihatnya beberapa ekor burung gagak terbang melingkar-lingkar. Suaranya menggeletar dalam nada yang berat, seperti teriakan hantu yang penuh dendam dan kebencian. Bersahut-sahutan. Agung, Sedayu, dan Swandaru pun sekali-sekali menengadahkan kepalanya. Burung-burung gagak itu benar-benar mempunyai alat pencium yang tajam. Begitu di padepokan itu darah tertumpah, maka segera mereka berdatangan seperti tamu-tamu dalam perhelatan yang meriah. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar Sekar Mirah memekik tinggi. Dengan serta-merta ia memeluk kakaknya erat-erat sambil berteriak. Kita kembali, Kakang. Kita kembali. Aku takut. Aku tidak mau berjalan terus ke Banjar Padepokan ini. Mari, antarkan aku kembali. Rombongan kecil itu pun segera terhenti. Ketika mereka memandang ke depan, maka mengertilah mereka kenapa Sekar Mirah tidak mau maju lagi. Dari tempat itu mereka telah melihat beberapa orang prajurit Pajang sudah mulai mengangkat mayat yang membujur lintang di jalan di muka Banjar. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Kalau mereka berjalan terus, maka di halaman di sekitar Banjar itu pasti juga akan berserakan mayat orang-orang Jipang, orang-orang Tambak Wedi, dan para prajurit Pajang. Dan Kitanu Metir itu masih mendengar Sekar Mirah berkata, Mari, Kakang, kita kembali. Kita jauhi tempat yang mengerikan itu. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi ragu-ragu karena itu, maka anak itu berdiri saja termangu-mangu di tempatnya. Hanya sorot matanya sajalah yang seolah-olah bertanya kepada gurunya, apakah yang sebaiknya akan dilakukannya. Kitanu Metir tanggap akan pertanyaan yang memancar dari mata Swandaru. Maka katanya, kita sudah dekat sekali, Nini. Beberapa langkah lagi kita akan sampai ke Banjar Padepokan Tambak Wedi. Tidak, aku tidak mau. Aku takut. Tidak ada yang menakutkan. Mungkin ada beberapa orang terluka yang tergolek di pinggir jalan, tetapi mereka akan segera mendapat perawatan. Mereka bukan orang-orang yang sekedar terluka. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan. Memang mungkin sekali hal itu terjadi, sahut Kitanu Metir. Tetapi Angger dapat memejamkan mata apabila Angger lewat di dekat tempat bekas perkelahian itu. Aku tidak mau. Lebih baik aku kembali. Nini, berkata Kitanu Metir pula, jalan ini adalah jalan satu-satunya. Jalan ini pula lah jalan yang menuju ke satu-satunya regol padepokan ini. Tak ada jalan lain. Nah, Ger, sebaiknya Nini lewat sekarang daripada menunggu sampai nanti atau besok. Sekarang, Nini masih mendapat kawan-kawan yang dapat membayangi Nini dari pemandangan yang mengerikan. Orang-orang yang sibuk di sekitar Banjar akan mengurangi kengerian itu. Aku tidak percaya kalau jalan ini adalah jalan satu-satunya. Dekat di pinggir-pinggir padepokan ini, ada jalan pula yang mengelilingi padepokan seperti dinding batu itu. Kita dapat mencari jalan itu, dan kita akan sampai di seberang Banjar Padepokan. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Memang benar seperti yang dikatakan Sekar Mirah. Di sekitar padepokan ini masih di dalam lingkungan dinding batu. Memang ada jalan yang mengelilingi padepokan ini. Meskipun demikian, ia pun berkata, tetapi kita akan mampir ke Banjar itu, Nini.
kita akan mencari Angger Wuranto dan menemui Angger Untara. Aku tidak perlu kedua-duanya. Aku tidak memerlukan Wuranto dan Untara. Kitanu Metir menarik nafas sekali lagi. Angger, keduanya adalah orang-orang yang paling berjasa dalam usaha melepaskan Angger dari padepokan ini. Tetapi keduanya sama sekali tidak mengacuhkan aku lagi. Keduanya menganggap aku tidak berarti bagi mereka. Mungkin bagi mereka, aku hanyalah kebetulan saja berada di sini. Sebab aku hanyalah seorang gadis Sangkal Putu. Angger terlampau perasa. Tidak, Kiai. Ternyata Wuranto pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Yang berdiri hanya beberapa langkah daripadanya. Sedang Untara adalah seorang besar yang mempunyai 1000 macam persoalan. Sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk mempersoalkan aku lagi. Nini, berkata Kitanu Metir Sareh. Seandainya demikian, seandainya mereka tidak memerlukan kita lagi. Sebab seperti juga Nini Sekar Mirah, aku bukan orang yang penting bagi Angger Untara. Maka marilah kita mencoba menemuinya untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Apabila usaha kita untuk menemuinya gagal, maka bukan salah kita apabila kita tidak berkesempatan untuk menyatakan terima kasih kita itu. Sekar Mirah terdiam sejenak, tetapi ia masih menyembunyikan wajahnya di dada kakaknya. Gumamnya, Kiai, tidak saja karena aku merasa tidak mendapat tempat di hadapan senopati besar yang perkasa itu. Tetapi aku takut, Kiai. Aku tidak berani lewat jalan yang penuh dengan genangan darah. Angger adalah seorang gadis yang berani dan tabah. Di Sangkal Putung, Angger dengan tanpa perasaan takut telah meringankan para prajurit Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung yang terluka. Nini telah membantu melakukan pengobatan dan melayani mereka makan dan minum. Tetapi tidak seperti itu, Kiai. Di hadapan kita, mayat bertimbun-timbun seperti tebangan batang pisang. Tidak, Angger. Tidak. Angger hanya salah lihat. Tetapi sebaiknya Angger tidak usah melihatnya untuk yang kedua kali. Angger akan berjalan di antara kami dan para prajurit yang berjalan bersama kami. Angger sebaiknya memejamkan mata atau memandang ke udara. Sejenak Sekar Mirah tidak menjawab. Dicobanya untuk memandang Agung Sedayu dengan sudut matanya. Dilihatnya anak muda itu berdiri saja termangu-mangu. Sedang para prajurit berdiri tegak kaku seperti tiang-tiang di pendopo rumahnya di Sangkal Putung. Bagaimana, Mirah? Terdengar kakaknya berdesis. Sebaiknya kita mengucapkan terima kasih kepada Kakang Untara dan Kakang Wuranto. Bukankah mereka telah menentukan suatu keadaan di mana kita mungkin dapat keluar dari padepokan ini? Sekar Mirah tidak membantah. Dianggukkannya kepalanya perlahan-lahan. Namun ia bergumam. Tetapi aku takut, Kakang. Jangan melihat keadaan di sekitarmu. Lihatlah burung yang berputaran di udara. Atau pejamkan saja matamu supaya kau tidak melihat sesuatu. Sekali lagi Sekar Mirah menganggukkan kepalanya. Maka dengan dibimbing oleh Swandaru mereka berjalan lagi menuju ke Banjar Padepokan. Tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak berani melihat keadaan di sekitarnya. Ditengadahkan saja wajahnya melihat burung yang berterbangan di langit. Awan yang sehelai-helai mengalir dihanyutkan oleh angin yang silir. Dilihatnya kebiruan langit yang sudah mulai dibayangi oleh warna yang kemerah-merahan.
Matahari semakin lama menjadi semakin rendah di barat. Sebentar lagi, matahari yang terapung di langit itu sudah akan menyentuh punggung Gunung Merapi. Ketika mereka memasuki halaman Banjar, mereka melihat beberapa orang sedang sibuk membersihkan halaman, merawat mereka yang terluka atau menyingkirkan mayat yang berserak yang segera akan diselenggarakan pemakamannya. Di pendopo Banjar itu juga termuncul beberapa sosok jenazah dari para prajurit Pajang yang gugur dalam tugasnya. Di muka Banjar itu, Ki Tanu Metir berhenti sejenak. Dilihatnya beberapa orang prajurit sedang berkerumun. Ternyata di antara mereka terdapat Bintara dan beberapa orang perwira bawahannya. Ketika Senopati Pajang itu melihat Ki Tanu Metir, maka segera ia mendapatkannya sambil berkata, "Silahkan Kiai, silahkanlah masuk dan duduk di peringgitan. Aku mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang Kiai berikan, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Marilah, silahkan semuanya masuk. Aku masih sibuk dengan beberapa macam pekerjaan, sehingga aku tidak dapat meninggalkannya." "Silahkan, Ger. Silahkan menyelesaikan pekerjaan Angger. Biarlah kami menunggu di peringgitan sampai Angger selesai." "Terima kasih, Kiai." "Wah, silahkanlah." Untara berhenti sejenak. Kemudian dipandanginya Sekar Mirah yang masih berpegangan kakaknya. Untara mengerti bahwa gadis itu tidak berani melihat keadaan di sekitar halaman dan pendopo Banjar. Maka katanya, "Silahkan Adi Swandaru, segera bawa Sekar Mirah masuk ke peringgitan rumah yang dipergunakan menjadi banjar oleh Ki Tambakwedi ini, supaya tidak melihat hal-hal yang mengerikan bagi seorang gadis." "Terima kasih Kakang Untara," sahut Swandaru. Ki Tanu Metir, Swandaru dan Sekar Mirah pun segera naik ke atas pendopo. Sekar Mirah masih belum berani melihat keadaan di sekitarnya. Ketika ia mencoba mengerling, maka segera ia memejamkan matanya karena terlihat olehnya beberapa sosok mayat tergolek di pendopo Banjar itu. Alangkah mengerikan. Rumah ini seolah-olah menjadi rumah hantu penyimpan mayat. Di pendopo mereka masih mendengar Agung Sedayu bertanya kepada kakaknya, "Bagaimana dengan Sono Keling, Kakak?" "Ia sudah terbunuh," jawab Untara. Tetapi kemudian terdengar Senopati itu bertanya, "Di mana kau selama ini? Apakah kau tidak tahu bahwa di halaman ini telah terjadi pertempuran yang sengit?" Agung Sedayu tidak segera menjawab, tetapi pandangan matanya hinggap pada gurunya yang tertegun di pendopo. Untara pun kemudian berpaling. Ia melihat Ki Tanu Metir masih berdiri di pendopo bersama dengan Swandaru dan Sekar Mirah. "Silahkanlah Kiai," katanya. "Terima kasih, Nger," jawab Ki Tanu Metir. Namun dalam dada orang tua itu telah tumbuh pertanyaan tentang sikap Untara. Namun orang tua yang penuh dengan pengalaman tentang sikap dan perasaan seseorang itu segera dapat memahami pertanyaan Untara kepada Agung Sedayu. Tetapi bagi Swandaru dan Sekar Mirah, pertanyaan Untara kepada Agung Sedayu itu telah menumbuhkan berbagai macam tafsiran. Apalagi Sekar Mirah yang sudah menyimpan bibit-bibit kejengkelan atas sikap Untara yang seolah-olah acuh tak acuh kepadanya. Meskipun demikian, Ki Tanu Metir dan kedua kakak beradik itu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam peringgitan dan duduk di atas tikar yang sudah terbentang. Di dalam peringgitan tidak tampak seorang pun, sepi, sehingga kulit Sekar Mirah menjadi semakin merinding. "Bukankah benar kataku?" gumam Sekar Mirah. "Kakang Untara tak ada waktu untuk menerima kedatangan kita.
Ia terlampau sibuk, Nini, sahut Ki Tanumetir. Tetapi ia akan segera menemui apabila pekerjaannya telah selesai. Sekar Mirah tidak menjawab, namun terasa rumah ini seperti rumah yang penuh menyimpan rahasia. Udara yang lembab terasa menekan dadanya sehingga nafasnya menjadi sesak. Gadis itu tahu benar bahwa di luar peringgitan ini, di seberang dinding bambu ini, beberapa sosok tubuh terbujur berselimutkan panjang. Sementara itu di luar, di halaman, Agung Sedayu masih berdiri di hadapan kakaknya itu. Ia masih belum menjawab pertanyaan Untara. Ketika Ki Tanumetir telah hilang di balik pintu, maka pertanyaan itu diulanginya. Agung Sedayu, kemana kau selama ini? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ditenangkannya hatinya. Jawabnya, aku berada di rumah yang dipergunakan oleh si Danti untuk menyimpan Sekar Mirah. Aku sudah menyangka, sahut kakaknya. Apa kerjamu di sana? Dada Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Jawabnya, ternyata perhitungan Ki Tanumetir tepat, Kakang. Ditambah wedi, si Danti dan Argojoyo datang ke rumah itu. Seandainya kami tidak ada di sana, maka Sekar Mirah itu pasti akan terbawa, sehingga usaha kita untuk membebaskannya menjadi tambah sulit. Untara mengerutkan keningnya. Katanya, seharusnya kau berada di bawah perintahku. Kalau aku bertemu kau sebelumnya, setelah aku melihat medan, maka perintahku akan berbunyi lain. Kau tetap bersama para prajurit Pajang, juga Ki Tanumetir dan Suwandaru. Kalau kalian berbuat demikian, maka kita Mbak Wedi, si Danti dan Argojoyo mesti tertangkap. Aku menyesal bahwa kalian berbuat menurut kehendak kalian sendiri. Dalam setiap peperangan, harus ada satu perintah bagi keseluruhan, sehingga setiap tindakan bersumber pada satu perhitungan. Mendengar kata-kata kakaknya itu, Agung Sedayu seakan-akan menjadi beku di tempatnya. Darahnya serasa berhenti mengalir. Namun dengan demikian maka mulutnya justru seakan-akan terbungkam. Dan ia mendengar kakaknya berkata seterusnya. Sekarang kesempatan untuk menangkap mereka bertiga menjadi semakin sulit. Apakah kau tidak merasakan itu? Nafas Agung Sedayu menjadi semakin cepat mengalir, tetapi ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan kakaknya. Tetapi kau tidak berbuat demikian, sambung Untara. Kau tidak menemui aku dan menunggu perintahku. Baru sejenak kemudian Agung Sedayu dapat mengatur getar di dadanya. Dengan suara bergetar ia menjawab, Kakang, aku hanya menurut perintah guruku. Bukankah kedatangan Wuranto ke Jati Anom juga membawa pesan Ki Tanumetir? Aku sangka bahwa petunjuk-petunjuk Ki Tanumetir itu berlaku seluruhnya, sehingga aku tidak perlu menunggu perintah Kakang Untara. Aku menyangka bahwa Kakang Untara saja bersedia melakukan petunjuknya, apalagi aku. Bagus, sahut kakaknya. Itu adalah petunjuk dalam garis besar yang memang aku perlukan. Aku berterima kasih kepada Kiai Gringsing dan kepada Wuranto yang telah memungkinkan aku memasuki padepokan ini. Namun seterusnya, yang memegang kebijaksanaan atas segala pimpinan di sini adalah aku. Aku yang memperhitungkan setiap kemungkinan. Dada Agung Sedayu masih merasa pepat karena jawaban-jawaban yang belum sempat diucapkannya. Banyak sekali keterangan yang dapat diberikan, namun ia tidak dapat mengatakannya. Mulutnya serasa tersumbat oleh nafasnya yang terengah-engah. Nah, bukankah kini kau lihat?
berkata kakaknya itu. Bahwa Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argojoyo dapat melarikan dirinya. Aku tidak menyangka bahwa kalian bertiga mampu bertempur berhadapan dengan Kitambak Wedi bertiga pula. Tetapi kalian tidak mempunyai kekuatan untuk menangkap mereka hidup atau mati. Sebab kekuatan kalian berimbang. Kakang, akhirnya terloncat juga jawaban dari mulut Agung Sedayu. Tetapi seandainya kami tidak berada di sana, apakah Sekar Mirah dapat dibebaskan? Mungkin Kitambak Wedi kini telah membawanya pergi, sehingga pekerjaan kita pun akan menjadi semakin sulit. Itulah kesalahanmu, Sedayu, sahut kakaknya. Pikiranmu hanya terpusat kepada gadis itu. Kau tidak melihat pertempuran dalam keseluruhan. Terasa wajah Agung Sedayu menjadi tegang, sepercik warna merah membayang di wajahnya yang basah oleh keringat. Agung Sedayu, seandainya kau bertempur dalam pasukanku bersama Kitanumetir dan Swandaru, maka Kitambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo tidak akan dapat lolos lagi. Nah, apakah dengan demikian mereka sempat mendatangi gubuk Sekar Mirah itu? Seandainya ada 1-2 prajurit yang diperintahkannya ke sana, maka aku pun telah mengirimkan beberapa orang prajurit pula untuk membebaskannya. Dapatkah kau mengerti? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti keterangan kakaknya. Tetapi bagaimanakah caranya untuk memerintahkan hal itu kepada Kitanumetir, kepada gurunya, seandainya ia tahu maksud Untara sebelumnya? Sambil menundukkan kepalanya, Agung Sedayu menjawab, Aku mengerti kakang, tetapi aku tidak dapat menolak petunjuk guruku. Aku mempercayai perhitungannya, seperti kakang juga mempercayainya. Sehingga dengan demikian, aku melakukan apa saja yang diberitahukannya kepadaku. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Kepalanya yang masih diliputi oleh ketegangan peperangan itu terasa masih memberati lehernya. Meskipun seandainya kau tidak bersama-sama dengan gurumu berada dalam pasukanku, Sedayu, kau akan dapat mengurangi korban yang jatuh di antara kita. Untara berhenti sejenak. Tetapi kau tidak dapat bertempur sendiri tanpa guru dan saudara seperguruanmu. Aku tidak berani berbuat lain dari petunjuk guru. Wajah Agung Sedayu semakin tunduk. Terasa betapa sulit berada di bawah 2 kekuasaan, gurunya dan kakaknya, yang kadang-kadang mempunyai pendirian yang berlainan. Tetapi Untara yang melihat kepala adiknya tertunduk dalam-dalam itu tiba-tiba menjadi lilih. Teringatlah masa kanak-kanak yang suram bagi adiknya. Adiknya yang hanya berani bermain-main di belakang selendang ibunya itu, yang kini telah berani bertempur melawan Sidanti, murid Kitambak Wedi. Seharusnya ia mengucapkan terima kasih. Seandainya adiknya tidak menjadi anak yang berani, maka ia masih harus selalu melindunginya. Anak itu akan selalu mengganggu pikirannya, apapun yang sedang dilakukannya. Apalagi pada saat-saat Jati Anom diambil oleh Sidanti dan orang-orang Jipang. Maka adiknya pasti akan ketakutan apabila ia tidak berhasil menyingkirkannya. Tetapi sekarang, adiknya telah berani menggenggam pedang dan melindunginya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.